Hanya
serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikanku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu, ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku berserah padamu. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikanku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu, ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Di batas sudut setiap pedalaman memiliki beragam keunikan yang tidak dilihat banyak orang. Saya tidak pernah membayangkan langkah hidup akan membawa saya sejauh ini ke desa terpencil yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tunis merupakan salah satu desa perbatasan dengan pusat belajar kecil di tengah hutan dan perbukitan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebagai seorang guru yang bernaung di bawah Yayasan Tangan Pengharapan, saya mempunyai kesempatan untuk merasakan sebuah tempat belajar sederhana dengan anak-anak yang haus akan ilmu karena kurangnya tenaga pendidik. Di sela waktu mengajar, saya memilih berbaur dengan warga, menjadikan kesunyian sebagai ladang pembelajaran bagi saya. Bersama dengan warga, kami mencari ubi jalar di ladang warga. Selain itu, saya juga membantu memilih asam kering milik warga. Saya juga tidak ragu untuk menunjukkan bakat saya dalam permainan bola voli. Melalui kegiatan yang ada, membantu saya membangun kedekatan dengan warga, sekaligus melepaskan penat. Dengan alat dan bahan sederhana, saya mulai belajar dari kesunyian untuk melatih diri saya lebih kreatif. Dari benang dan jarum seadanya,
saya mulai belajar merajut tas sederhana. Dengan tangan kaku, saya mulai merangkai setiap utas benang merah di jarum rajutan, sehingga menghasilkan sebuah tas merah kecil. Hal ini membuat saya lebih yakin bahwa tangan yang sederhana juga bisa menciptakan sesuatu yang indah. Sekian kisah bersama saya, Carolina Hareno Tuan, dari FFC Tunis, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tunis, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Kalian penasaran gimana rasanya ibadah di yang ini? Daripada aku yang cerita, kita tanya aja ya ke teman-teman yang lain. Rumah kesayangan Gen Z. Fun, homey, sama comfortable. Outstanding, incredible, and amazing. Nyaman, hangat, gacor. Kalau abis ibadah sama sebelum ibadah sih, kayak kita kan sering ngobrol-ngobrol, terus kayak fellowship, nanya-nanya kabar, gitu-gitu tuh yang paling aku suka sih. The ice breaking. Because we can build relationships and bond towards one another. Peduli satu sama lain dan budaya nongkrongnya. Jelas fellowship-nya sih. Karena yang sesini itu tiada duanya. Karena aku asik. Nggak, maksudnya gini, pertemanan di dalam Tuhannya yang asik. Ayo ke yang sini karena di sini kita tuh bisa bersama-sama tumbuh bareng in Christ, kita bisa fellowship, bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan chill, and kita bisa have fun bareng. Jangan lupa datang ke yang tas ini ya. Itu dia pengalaman mereka di Youngsters Uni. So, sekarang giliran kamu yang datang dan ibadah bareng kita. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. See you and God bless you. Hai anak muda, kami undang saudara semua untuk mengikuti ibadah edisi pertama Impact yang Adult pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 jam 6 sore dengan tema YOLO, Only Live Once, hidup hanya cuma satu kali. Saya akan mengajarkan bagaimana kita mengeluarkan potensi kita dengan waktu yang terbatas, sangat terbatas dan sangat terbatas dengan maksimal sehingga cita-cita kita dan bahkan kehidupan kita nanti masa tua dalam kehidupan yang maksimal. Mari undang teman dan keluarga untuk mengikuti kita kembali kita tahu hari Sabtu tanggal 6 2026 jam 6 sore. Tuhan mengasihi. Persembahan, pembunuhan, atau donasi tunai dengan menggunakan amplop yang tersedia di kursi harus dibawa keluar dan dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu ruang ibadah. Persembahan, perpuluhan, atau donasi non tunai dapat dilakukan melalui transfer atau scan kris di amplop yang tersedia di kursi Anda. Mohon menjaga kebersihan ruang ibadah dan toilet untuk kenyamanan bersama. Mohon tidak meninggalkan sampah di bawah kursi Anda dan membuangnya di tempat sampah yang tersedia di lobi pada saat Anda keluar dari ruang ibadah. Untuk menjaga kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon untuk mematikan tanda dering dan alarm pada ponsel Anda dan mohon menjaga ketenangan selama jam ibadah berlangsung. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, mohon meletakkan barang bawaan Anda di bawah kursi di depan Anda. Bagi ibu-ibu yang menyusui, tersedia ruang laktasi di sebelah kiri belakang dalam ruang ibadah. Menghimbau setiap orang tua yang membawa balita dan anak-anak untuk mengantar anak-anaknya ke ruang Impact Kids yang melayani anak balita sampai usia 12 tahun dan anak-anak remaja. Anak-anak Anda wajib dijemput setelah ibadah selesai. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai volunteer, jemaat, bergabung dengan komunitas Impact Family, membutuhkan pelayanan doa, konseling, baptisan air,
dapat mendatangi meja infodesk di depan lobi ruang ibadah setelah ibadah selesai. Tersedia jajanan pasar, berbagai makanan khas Indonesia dan kafe di barikan store di lobi gereja ICI untuk mendukung jemaat ICI yang membutuhkan. Bagi Anda yang membutuhkan penyewaan ruangan untuk seminar, training, workshop, ibadah, ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi Misdev ICI di nomor WhatsApp 0811 8777 448. Bible Study Gereja ICI diadakan setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga jam 9 pagi melalui online Zoom. Bagi Anda yang ingin mengikuti Bible Study ICI, Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0811 977 7745 untuk mendapatkan link Zoom-nya.
Lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Kami mau datang menyembah. Kami syukur semua kebaikan Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan terima kasih sekali. Sekarang duduk kembali Bapak Saudara. Kita bersyukur untuk setiap bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan dari bangsa ini. Amin. Impact Community Indonesia lewat Ichi Worship Tuhan percayakan untuk terus memberkati kota dan bangsa ini lewat setiap nyanyian, pujian yang kita jadikan sebagai doa kita bagi Tuhan. Ada single baru dari Ichi Worship kita akan belajar bersama-sama. Kita berdoa supaya ini menjadi nyanyian syukur kita. Waktu kita bernyanyi, waktu kita menyembah, kita sedang melepaskan berkat bagi kota. Sudah siap bersama-sama untuk melepaskan berkat bagi bangsa ini. Amin. Doa kita Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami sehati datang berseru membawa doa bagi negeri. Rendahkan diri, kami berdoa berkat-Mu atas Indonesia. Tuhan selamatkanlah, pulihkanlah. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Kami berdiri bersatu hati, mohon belas kasih-Mu. Kemuliaan-Mu bagi bangsaku. Tuhan pulihkan Indonesia. Mari sama-sama berdoa, satukan hati kita di hadapan Tuhan, lepaskan berkat buat Indonesia. Kami sehati datang berseru membawa doa bagi negeri. Rendahkan diri, kami berdoa berkat-Mu atas Indonesia. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkanlah. Kami rindu melihat lawatan-Mu.
pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia. Mari sembah Tuhan, lepaskan berkat buat bangsa ini. Yes. Pulihkan Indonesia. Oh. Berkati Indonesia. Oh. Selamatkan Indonesia. Sembuhkan Indonesia. Lawatlah Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Berkati Indonesia. Lepaskan berkat buat bangsa ini. Dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roke, akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat
curahkan hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan. Kami angkat tangan kami sama-sama lepaskan berkat, katakan Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, lawan Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan kasih-Mu, hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru di hadapan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang hidup untuk sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu Tuhan. Api kemuliaan. Sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Oh, biar belas kasih. Kami minta ya Tuhan, kasih-Mu. Curahkan Roh, curahkan kuasa Roh, api kemuliaan.
belas kasihan Tuhan semakin membara dalam hati kami. Sehingga kami bukan cuma sekedar lahir di Indonesia, tapi kami mau melahirkan Indonesia di hati kami. Izinkan untuk kami tidak pesimis kepada negeri kami. Izinkan untuk kami tidak menjadi apatis terhadap negeri ini. Kalau negeri ini sampai bisa bertahan, itu kan ada orang-orang yang berdoa. Gak bisa dipungkiri bahwa kami dapat harta dari negeri ini, kami dapat air dan udara, kami dapat kenikmatan dari negeri ini. Itu sebabnya kami mau balas dengan kasih buat negeri ini. Lepaskan kesatuan, lepaskan belas kasihan untuk menyelamatkan negeri ini dari zaman-zaman roh ini. Jangan izinkan untuk orang-orang mau merusak negara kami, kota kami. Biarlah setiap kami boleh terus punya hati yang bangga kepada negeri ini. Dan kami meyakinkan bahwa kami bukan cuma ada di negeri ini, tapi kami akan dedikasikan diri kami untuk melayani negeri ini, melayani kota kami, melayani di manapun kami tempatkan. Karena kami tahu ketika Tuhan mengutus kami untuk melayani, maka Tuhan akan memperlengkapi kami sehingga kami mampu untuk jadi berkat. Ini waktunya Kau berbicara buat kami semua. Lepaskan setiap kata demi kata, bukan cuma jadi pengetahuan biasa, tapi jadi wahyuan yang mengubahkan kehidupan kami. Sementara kami mendengar firman Tuhan, izinkan yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang berduka dihiburkan. Dan tolong sementara kami mendengar firman Tuhan, buat kami yang jatuh dibangkitkan kembali, yang kering disegarkan kembali. Roh Kudus berputar, Roh Kudus terus menjamah, Roh Kudus terus melayani, Roh Kudus terus melawat setiap kami. Kami tahu bahwa firman-Mu yang berkuasa membuat kami hidup makin berkualitas demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Katakan kiri kanan, saya cinta negeri ini. Silakan duduk kembali tanpa terasa. Sudah di minggu kedua, minggu depan kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Paling tidak ada satu hal yang saya mau dikaris, saudara. Pasanglah bendera merah putih di rumah saudara. Pasanglah bendera merah putih di tempat di mana saudara tinggal. Cintalah negeri ini, saudara. Sayangilah negeri ini. Kalau bukan karena saudara menyayangi negeri ini, tidak mungkin negeri ini ada sampai hari ini, saudara. Ada begitu banyak negeri yang sudah hancur karena rakyatnya tidak cinta kepada negerinya. Itu sebabnya saya tidak mau apa yang terjadi di Syria itu terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di Gaza itu terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di Irak itu terjadi di Indonesia. Gak ada pilihan. Kalau saudara mau melihat negeri ini aman, saudara harus berusaha dan mendoakan negeri ini. Dan setiap orang yang mencintai negerinya pasti dipakai Tuhan. Siapa saja yang mencintai negeri ini pasti dipakai Tuhan. Saudara bisa lihat Daud mencintai negerinya, dipakai Tuhan. Saudara bisa lihat Daniel, saudara bisa lihat Ezra, saudara bisa lihat semua siapapun yang mencintai negeri ini pasti dipakai oleh Tuhan, diberkati sama Tuhan, dibuat prosper sama Tuhan. Baik saudaraku, kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema proklamasi itu satu hari, sedangkan kemerdekaan itu satu gaya hidup. Jadi saya mau bagikan tentang hidup dalam sebuah kemerdekaan, atau kemerdekaan adalah gaya hidup kita. Proklamasi kemerdekaan adalah satu peristiwa, sedangkan hidup dalam kemerdekaan adalah satu proses. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan butuh gaya hidup, butuh proses. Setiap orang menginginkan namanya kemerdekaan, tapi setiap orang tidak pernah berpikir setelah aku merdeka apa yang aku buat. Setiap orang tahu apa yang ingin dia lepaskan dalam dirinya, tapi setiap orang masih bingung, setelah saya dilepaskan saya mau buat apa. Tuhan menghendaki kita bukan cuma sekedar merdeka. Tuhan menghendaki kita untuk kita berbuat setelah kita merdeka. Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bisa melihat di sini sebuah rumus yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Setelah kita dimerdekakan, kemerdekaan adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, tanpa perlu kita berusaha, tanpa kita perlu berkeringat, tanpa kita perlu mengeluarkan darah. Yesus lakukan itu buat kita, sebuah kejadian kemerdekaan. Lalu kemudian Tuhan mau untuk kita tidak berhenti dalam kemerdekaan. Tuhan mau untuk kita jadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa.
Setelah kita jadi hamba Allah, Tuhan mau untuk kita berbuah sebagai bukti bahwa hidupmu itu menjadi hamba Allah. Karena buah nggak bisa diargumentasikan, buah tidak bisa diperdebatkan. Buah itu sebuah bukti bahwa hidup kita telah berubah. Dan berikutnya adalah pengudusan. Setelah kita beroleh buah, maka kita akan hidup di dalam kekudusan. Ada sebuah proses. Dan setelah kita hidup dalam kekudusan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa bilang bahwa kita nggak bisa hidup kudus? Siapa bilang kita nggak bisa hidup benar? Siapa bilang kita nggak bisa hidup seperti Tuhan? Ketika kita merdeka dan ketika kita jadi hamba Allah, ketika kita berbuah, pasti kita mampu hidup kudus. Nah, kita akan belajar hari ini ada 4 hal bagaimana kita hidup dalam buah kemerdekaan. 4 hal bagaimana untuk kita menjadikan kemerdekaan adalah gaya hidup kita. Yang pertama, berdirilah teguh. Jangan negosiasi. Jangan toleransikan dengan hidupmu yang lama lagi. Galatia 5 ayat 1. Paulus berkata supaya kita sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh di sini dalam bahasa Yunani itu stekete. Stekete adalah satu istilah militer, di mana prajurit ketika disampaikan sebuah perintah stekete, maka prajurit itu harus mempertahankan daerah yang sudah dikuasai. Stekete adalah sebuah perintah di mana kemerdekaan harus dijaga agar musuh jangan menguasai lagi. Jadi ketika komandan memberi perintah kepada prajurit stekete, maka prajurit itu bukan disuruh untuk menyerang, tapi prajurit itu disuruh untuk menjaga wilayah yang sudah direbut agar musuh jangan take over kembali. Hal yang sama, perintah Tuhan kepada kita yang sudah merdeka, yaitu stekete. Bukan berarti Tuhan minta untuk kita menyerang dosa, bukan berarti kita untuk menyerang iblis, tapi kita harus mempertahankan wilayah atau garis di mana Tuhan sudah memerdekakan hidup kita agar kita jangan dijajah lagi dengan dosa. Negara Israel pernah diserang sama 5 negara tetangga pada tanggal 5 sampai 10 bulan Juli tahun 1967. Di mana dari utara Lebanon menyerang Israel, dari northeast Syria menyerang Israel, dari southeast Jordania menyerang Israel, dan juga dari south Mesir menyerang Israel. Israel digempur oleh 5 negara tetangganya. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, saudara, mereka berseru pada Yahweh Allah mereka. Dan akhirnya Israel bisa berhasil memukul mundur Lebanon keluar utara. Syria menyingkir, saudaraku, dan dia ambil alih dataran tinggi Golan yang tadinya milik Syria. Lalu dia berhasil memukul mundur Jordania dan memukul mundur Mesir sampai wilayah dataran Sinai dikuasai oleh Israel. Dan setelah Israel menguasai, saudaraku, dataran tinggi Golan, maka saudaraku yang terjadi, Syria berusaha untuk menyerang, tapi prajurit diberikan pesan oleh komandan, stekete, pertahankan wilayah Golan ini. Kenapa wilayah Golan itu harus dipertahankan sama Israel? Selain daripada wilayah ini indah, saudaraku, di mana kita bisa melihat gunung Hermon, di mana kita bisa melihat kesuburan daripada daerah sekitar Golan Heights, saudaraku, dataran Golan. Dan di sini kalau sampai wilayah ini dikuasai kembali oleh Syria, maka Syria bisa meracuni Danau Galilea yang menyebabkan seluruh penduduk di Israel keracunan. Itu sebabnya Israel berkata, stekete, pertahankan Golan Heights, datar tinggi Golan, untuk jangan diserang kembali, diambil lagi sama Syria. Sampai hari ini Syria minta datar tinggi Golan, Israel tidak pernah mau kasih. Ini hal yang sama iblis mau rebut jiwamu kembali. Iblis pengen rebut untuk kau hidup dalam dosa lagi. Tapi perintah Tuhan hari ini, stekete, pertahankan kebebasan yang kau sudah miliki. Bukan dengan logam mulia emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak tunggal Allah. Perintah berikutnya, saudaraku, yang Paulus katakan, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berilah teguh, Galatia 5 ayat 1. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata jangan mau lagi artinya alim, yang dalam bahasa Indonesia lagi atau kembali, atau jangan biarkan dirimu dijerat lagi. Berarti Paulus sudah memberitahu yang pertama, stay bertahan, jangan dikuasai. Yang kedua, jangan izinkan kau dikuasai lagi. Artinya apa? Orang yang merdeka dalam Kristus ada kemungkinan besar bisa lagi dijajah atau hidup dalam dosa. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia bukan celah. Artinya Paulus sedang beritahu, jangan buka celah. Jangan toleransikan dosa-dosa kecil. Istri daripada Raja Salomo telah memberikan sebuah gambaran yang bagus sekali untuk kita jangan toleransikan sama hama-hama atau dosa-dosa kecil. Dalam Kidung Agung 2 ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur dan kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi rupanya istri Salomo bernama Gadis Sulam. Dia punya kebun anggur yang luas, dan kebun anggur ini sedang berbunga. Masalahnya di dalam kebun anggur itu ada rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil jenis hama yang memakan batang-batang bunga. Saudara mesti tahu biasanya pohon setelah berbunga dia akan berbuah. Kalau rubah-rubah ini dibiarkan, gara-gara dia makan batang-batang bunga, menyebabkan pohon anggur itu tidak berbuah sama sekali. Yang menarik daripada Gadis Sulam, begitu dia lihat ada masalah-masalah kecil, begitu dia lihat ada dosa-dosa kecil, hama-hama kecil yang dilakukan sama istri Salomo, yaitu dia bantai, dia basmi, dia binasakan, dia singkirkan semua rubah-rubah itu, yang menyebabkan akhirnya pohon anggur itu tetap bisa berbuah. Saudara, hari ini Tuhan sedang beri perintah kepada kita untuk membantai dosa-dosa kecil. Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menguasai Anda. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menjajah Anda. Orang bisa terikat dengan rokok, guys, bukan karena orang itu lahir suka merokok. Orang terikat dengan rokok karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 batang, akhirnya terikat dengan rokok. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Tidak ada baby di rumah sakit bersalin manapun begitu lahir berkata, "Papa, can I see blue film please?" Lalu kenapa orang itu bisa terikat dengan pornografi? Karena mulai mengizinkan gambar-gambar cabul untuk dilihatnya. Orang berselingkuh, guys, bukan karena orang itu, saudaraku, tidak bisa menahan nafsu. Orang berselingkuh karena mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidupnya. Seandainya dia tahu dan menyadari bahwa ada orang ketiga yang lebih dekat dari pasangan hidup saya mulai blok, saya mulai menjauh, saya mulai reject, saya mulai putuskan hubungan. Tidak mungkin terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi karena toleransi. Semua dosa yang terjadi di planet ini tidak ada datang dalam seketika. Semua dosa terjadi karena kita mulai toleransi. Ingat, orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Orang tersandung, guys, bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Sebagai contoh di mana di depan saudara ada sebuah mimpi, sebuah cita-cita yang saudara miliki, ingin jadi orang yang sukses, ingin jadi orang yang kaya, ingin jadi orang yang berhasil. Sampai kemudian saudara bisa berhasil, menjadi besar, income besar, usahamu besar, karirmu meningkat. Dan seringkali orang itu berjaga-jaga kepada benda-benda yang sangat besar. Jarang baru meledak karena gunting.
Orang nggak pernah berpikir untuk menghindar kepada benda-benda yang besar. Jarang baru meledak karena di pisau. Tapi orang kadang-kadang nggak sadar bahwa seringkali balon meletus bukan karena gunting, bukan karena pisau, tapi karena jarum pentul. Karena dia nggak sadar, jarumnya nggak kelihatan, jarumnya tipis. Begitu dia nggak sadar, dia nempel dengan jarum itu. Yang terjadi adalah pertama belum meledak, kedua belum meledak, tiga kok juga gini. Oh, ini balon model apa nih? Anti meledak. Sekali lagi, nggak ada lagi. Makanya jangan toleransikan kepada hama-hama kecil, dosa-dosa kecil, karena kita jatuh bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil. Stay kete, berdirilah teguh. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam gaya hidup kemerdekaan? Hidup dalam gaya kemerdekaan yang kedua, disiplinkan diri dengan memberi batas. Disiplinkan diri saudara dengan memberi batas. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Tetapi yang pertama, bukan semuanya berguna. Yang kedua, segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ada dua hal yang Paulus katakan bahwa hey guys, segala sesuatu legal, segala sesuatu halal, segala sesuatu tidak terlarang dalam firman Tuhan. Tapi yang kamu harus tanamkan di kepala saudara, apakah itu berguna atau tidak, apakah itu membangun atau menghancurkan. Jadi sebagai orang Kristen tidak lagi punya cara berpikir apakah ini boleh atau itu nggak boleh. Tapi sebagai orang Kristen harus kita punya cara berpikir apakah ini berguna atau tidak berguna, apakah ini membangun atau tidak membangun. Jadi jangan tanyakan, Pak, minum-minum boleh atau tidak. Pertanyaan saya, apakah itu membangun kamu atau menghancurkan kamu? Pak, apakah boleh berjudi? Kita boleh main kasino? Bukan itu pertanyaan kita. Dan pertanyaan kita harusnya, apakah ini akan menghancurkan? Apakah ini akan membangun? Pak, apakah saya boleh berpacaran? Gak ada yang melarang untuk berpacaran. Pertanyaannya adalah, waktu kamu pacaran, apakah bisa hidup kudus? Atau tidak bisa hidup kudus? Kalau kamu pacaran gak bisa hidup kudus, jatuh bangun dalam penajisan, bagaimana Tuhan memberkati kamu? Bagaimana Tuhan mau tolong kamu? Yang ada adalah ribut terus, pukul-pukulan. Yang ada adalah saling melukai. Yang ada saling menyakiti. Jadi pikiran kita jangan lagi berkata ini boleh atau ini nggak boleh. Segala sesuatu dalam Kristus halal, kecuali kita harus punya cara kerangka berpikir apakah ini berguna atau tidak. Pak, nonton film seri boleh atau tidak? Guys, pertanyaan saya, apakah berguna atau tidak? Kalau kamu nonton film seri sampai jam 3 pagi, lalu datang ke gereja ngantuk-ngantuk, sama sekali tidak berguna. Pak, saya berteman dengan orang Kristen, masa dilarang? Pertanyaan saya adalah bukan berteman dengan orang Kristen, apakah pertemananmu menyegarkan atau mengeringkan? Kalau dalam pertemananmu selalu ngomongin orang, jelekin orang, komplain, maka ini mengeringkan jiwa saudara. Pak, belanja di tanggal cantik bolehkah? 11, 22, 33, apalagi sekarang 88. April nanti bulan 12, 12, itu kan besar. Pertanyaan saya, barang yang kau beli dengan tanggal cantik, yang harga diskon besar-besar, apakah berguna atau cuma simpen di gudang? Banyak di antara kita beli buku, tapi nggak pernah dibaca, masih dibungkus plastik. Pertanyaannya adalah, bukan tanggal cantiknya berguna atau tidak berguna. Berikutnya yang Paulus katakan, sekalipun segala sesuatu halal, yang kedua, aku tidak akan dikuasai. Artinya, saudara harus jadi Tuhan atas segala sesuatu. Saudara jangan jadi hamba atau bebek atau buntut atas segala sesuatu.
Saudara bisa berkuasa atas segala sesuatu. Bukan segala sesuatu berkuasa atas dirimu. Ketika godaan, ketika sesuatu mulai memanggil-manggil, babi memanggil-manggil, saudara bisa berkata tidak. Seperti harus makan, nggak bisa. Seperti nggak bisa menguasai diri. Jadi ini dia yang menarik. Merdeka itu bukan bebas melakukan dosa. Merdeka itu adalah bebas hidup dari dosa. Jadi Anda jangan merasa terkekang. Kenapa sih jadi orang Kristen? Terkekang banget, terpenjara banget, nggak bisa lakukan itu, nggak bisa lakukan ini. Saya beritahu kebebasan. Saya beritahu sekali lagi ini. Batasan memberikan perlindungan bagi diri kita. Batasan justru menolong kita agar kita jangan kecelakaan. Batasan menolong kita agar kita tetap bisa hidup. Sebagai contoh, saudara, bahwa ikan ini punya wilayah wewenangnya, yaitu air. Karena ikan ini di dalam air, dia bisa berenang, dia bisa hidup, dan dia bisa bebas. Seandainya salah seorang ikan ini, seekor ikan ini berkata sama saya, Pastor Jojo, tolong dong, jangan bikin saya terus di air, keluarkan saya dari air. Baik, kalau memang kamu mau keluar dari air, saya mau bebas seperti Pastor Jojo bebas. Oke, saya keluarkan kamu dari air. Begitu saya keluarkan dia dari air, apa yang terjadi, saudara? Maka ikan ini bukannya bebas. Ikan ini megap-megap. Dia nggak bisa bergerak. Dia keluar dari ekosistemnya. Dia keluar dari wewenangnya. Yang terjadi adalah kedinginan, kaku, dan sebentar lagi kita akan lihat dia mati. Kenapa saudara lebih peduli sama ikan ini daripada hidup saudara? Saya tahu, saudara tidak menginginkan ikan ini mati. Oke, saya bantu dia supaya dia kembali lagi hidup. Ups. Gimana rasanya? Gak enak, Pastor Jojo. Sudah saya beritahu, makanya kamu tinggal di wewenang, tinggal dalam ekosistem. Saudara, sama dengan hidup kita. Ekosistem hidup kita yaitu firman Tuhan. Ketika Anda hidup di dalam wewenang saudara, batasan saudara itu firman Tuhan, saudara akan bergerak dengan bebas, saudara akan berkarya dengan bebas, saudara akan berkarisma dengan bebas, Anda akan berkarakter dengan bebas. Tapi begitu saudara keluar dari firman Tuhan, maka saudara akan seperti ikan ini yang tidak berkutik, yang hanya cuma diam di tempat dan akhirnya mati. Jadi Anda jangan merasa saya terpenjara karena firman Tuhan, gak boleh ini, gak boleh itu. Justru waktu kamu berada dalam firman Tuhan, kamu sudah mengeluarkan seluruh potensi Allah dalam diri saudara. Batasan menolong kita supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Makanya, saudara bisa bayangkan kalau saudara nggak punya batasan, belanja kelewat batas, terikat utang cicilan dan pinjaman online, makan keasinan kelewat batas, tekanan darah tinggi, makan kemanisan kelewat batas, diabetes, makan kacang-kacangan dan jeruan kelewat batas, asam urat, makan lemak kelewat batas, kolesterol, marah kelewat batas, akar pahit, liburan kelewat batas, ini dia kantong kering di tanggal muda. Healing to healing. Kerja kelewat batas, keluarga terbengkalai, anak tumbuh tanpa Anda menyadarinya. Main HP kelewat batas, tidur terberantakan, fokus hancur, kesehatan terganggu, doa kalah, dan notification. Jadi batasan bagus untuk menolong kita supaya kita jangan mengalami kecelakaan. Saudara bisa bayangkan kalau kita jalan di pinggir tebing akan lebih berbahaya daripada saudara jalan di tengah tebing. Saya khotbah di pinggir anggur akan lebih berbahaya daripada saya khotbah di tengah panggung.
Kenapa kalau kita naik mobil di jalan raya atau jalan tol ada garis pembatas supaya saudara jangan sampai kecelakaan. Firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, itu menolong saudara supaya saudara jangan mengalami kehancuran, supaya saudara bisa mengeluarkan seluruh potensi Tuhan dalam diri saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana untuk kita hidup dalam buah kemerdekaan? Pakailah kebebasan untuk melayani. Kasih harus dijadwalkan, bukan hanya sekedar niat. Pakailah kebebasanmu untuk melayani, bukan untuk hidup sia-sia. Tapi kasih harus dijadwalkan dan bukan cuma sekedar niat. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata layanilah di sini dalam bahasa Yunani yaitu doeleute. Doeleute akar kata daripada doulos. Jadi layani seorang akan lain oleh kasih artinya jadilah hamba kasih. Kalau dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kasih. Kalau dulu kita hamba iblis, sekarang kita hamba kasih. Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi ketika saudara berkata saya hamba Kristus, Anda menjadi hamba kasih. Dan kasih itu karakter, kasih itu bukan perasaan, kasih itu bukan cuma dia. Kasih harus dijadwalkan. Kalau kasih tidak pernah dijadwalkan, maka saudara tidak akan pernah melakukan kasih, mimpi di siang bolong. Pelayanan tanpa kasih melahirkan kepahitan dan kelelahan. Tapi kasih tanpa pelayanan hanya perasaan yang tidak pernah menyentuh siapapun. Kesibukan guys selalu membunuh kasih. Makanya kadang-kadang kita berrem dan kesibukan mencapai cita-cita untuk sudah bisa jadi hamba kasih bagi orang tua, bagi orang di sebelah saudara. Hey guys, kebutuhan terbesar manusia adalah kasih. Kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang panganan Bapa. Terbukti, kebutuhan terbesar manusia itu kasih dan bukan sandang panganan Bapa. Persentase orang mati karena kurang dicintai lebih banyak daripada persentase orang mati karena kelaparan. Hampir guys, di planet ini kita jarang lagi mendengar orang mati karena nggak bisa makan. Tapi hampir setiap hari guys, kita mendengar berita orang mati karena tidak dihargai dan dicintai. Semua orang suka dicintai, semua orang suka dihargai. Tidak ada seorang pun suka dipandang sebelah mata. Tidak ada seorang pun yang suka dihindari. Film Spider-Man yang baru, Brave New Day. Berapa banyak yang sudah sempat nonton film Brave New Day, Spider-Man? I love it. Dimana Peter Parker sebagai identitas sebagai Spider-Man dihapus dari benak semua teman-temannya dan orang yang ada di planet ini, yang menyebabkan Peter Parker hidup lonely sebagai seorang superhero. Kenapa alasan Peter Parker dilupakan oleh planet ini? Identitasnya sebagai Spider-Man. Bagi saudara yang belum nonton, paling tidak ini jadi clue, kan jadi spoiler. Jadi clue kenapa saya perlu nonton film ini. Karena dalam film ini tiba-tiba Spider-Man nggak diingat sama siapapun. Ini yang bikin istri saya waktu saya nonton bareng-bareng dia bingung. Kenapa Spider-Man kok nggak diingat sama teman-temannya? Saya mau ceritakan dulu. Nah ini saya ceritakan saudara. Supaya saudara jangan tuding Marvel ataupun Sony Pictures. Itulah film-film Marvel bikin kita harus berpikir setelah kita nonton. Bikin kita merenung. Sama seperti saudara baca Alkitab butuh perenungan saudara. Sama nonton film Marvel, sudah nonton film Sony, selalu bikin kita berpikir. Begini ceritanya guys, oke? Begini ceritanya. Dimana pada film sebelumnya, yaitu Far Away From Home, No Way Home, maksud saya No Way Home. Di film ini saudaraku, musuhnya yaitu Mysterio mulai mempublikasikan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man yang disaksikan seluruh dunia lewat video yang ditayangkan oleh musuhnya ini, yang menyebabkan
semua orang tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Yang menyebabkan setelah itu antinya bernama May Parker dibunuh. Yang sementara itu kekasihnya MJ dikejar untuk mau dibunuh. Ned teman baiknya mau dibunuh. Setelah Peter Parker mengalahkan musuhnya Mysterio, dia datang sama Dr. Strange, teman seperguruannya di Marvel, dan berkata, Dr. Strange, lepaskan mantra supaya identitasku sebagai seorang Peter Parker adalah Spider-Man dihapuskan dari benak semua manusia di planet ini. Dengan mantra Dr. Strange, maka saat itu semua orang tidak ingat siapa Peter Parker. Yang orang tahu cuma Spider-Man. Inilah menyebabkan kenapa dalam film ini dia merasa lonely, sepi. Walaupun dia powerful, walaupun dia lincah, walaupun dia high tech, dengan AI-nya menemukan bahwa I need friends. Dan dia ketemu dengan musuhnya, Jengri, ada seorang yang lonely juga, di mana dia cuma punya satu sahabat, yaitu kakak kandungnya sendiri yang dibunuh, yang menyebabkan dia ingin membunuh saudara. Siapa yang membunuh kakak kandungnya? Menyebabkan bahwa ternyata superhero butuh friends, guys. Superhero, Spider-Man, need friends. Katakan kiri kanan, you need friends. Katakan kiri kanan, kamu butuh teman. Teman yang sejati memberi kasih setiap waktu. Teman sejati bukan memberikan kasih sewaktu-waktu, tapi teman sejati memberikan kasih setiap waktu. Saya beritahu, gampang buat siapa saja yang bergaul sama kita, berteman sama kita, waktu kita ada di atas, waktu kita sehat, waktu kita menyenangkan. Bagaimana ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita melukainya, apakah dia bisa jadi teman buat kita atau tidak? Terbukti pandemi tahun 2020 membuktikan siapa teman kita dan siapa teman yang tidak sejati. Teman sejati akan menemani kita, support kita waktu kita pandemi, waktu kita jatuh, waktu kita bangkrut, waktu kita kehilangan pelayanan, dia tetap bisa bersama dengan kita. Makanya you need friends sejati, yaitu teman-teman yang punya kasih. Jadi teman yang punya kasih. Yang keempat dan terakhir, mulai saya selesai, saya tahu waktu saya selesai, tapi karena butuh waktu beberapa menit lagi, sabarlah, karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Jadi ini salah satu kedisiplinan saudara untuk sabar, menunggu pendeta berbicara sampai selesai. Yang keempat, saudara, bagaimana hidup dalam buah kemerdekaan tidak melekat. Buah tidak diproduksikan, tapi buah dihasilkan secara alami. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Perhatikan kata tinggal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal dalam bahasa Yunani yaitu meno, yang artinya menetap, melekat, berdiam, bermalam-malaman, intim. Yang menarik, kata tinggal disebutkan lebih daripada 10 kali dalam 11 ayat pertama Yohanes 15. Jadi kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 11, saudara akan menemukan lebih daripada 10 kali kata tinggal. Dari 2 ayat ini ada 4 kata tinggal, saudaraku. Artinya sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent, bahwa setiap kita wajib tinggal dan melekat, bermalam-malaman, berintiman dengan Tuhan. Agar apa? Berbuah. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu
tidak dapat berbuat apa-apa. Kata di luar aku, dalam bahasa Yunani itu, Oden. Kata Oden artinya bukan begini, berbuat sedikit. Kata Oden bukan berarti tidak maksimal. Kata Oden di sini, nihil, nol besar, tidak ada apa-apanya. Berarti di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Guys, pohon untuk berbuah, dia nggak perlu mengeluarkan tenaga, guys. Pohon untuk berbuah, dia nggak usah paksakan dirinya, nggak usah susah-susah. Selama ranting ini melekat kepada pokoknya, maka ranting ini pasti akan berbuah. Beda antara berbuah sama produk. Saudara, berbuah itu datang dari dalam, dihasilkan dari dalam. Sedangkan produk itu dihasilkan di luar, dari mesin, dari campur tangan manusia. Buah lebih sehat, kaya nutrisi, alami, tanpa ada bahan pengawet. Sedangkan produk kurang sehat, terproses, terkandung banyak kalori atau gula, ada bahan pengawet. Produk dibuat semalaman, sedangkan buah dibutuhkan sebuah musim. Produk bisa dipoles agar semuanya sama, seperti iPhone, seperti jus. Tetapi buah punya bentuk yang khusus atau khas. Produk butuh bahan baku, sedangkan buah tidak butuh bahan baku. Sayangnya kita hidup saat ini di zaman yang suka produk, nggak suka buah. Kita lebih memilih makanan seperti jam, memilih dari peanut butter. Kita nggak memilih kita nggak memilih peanutnya, kita nggak langsung memilih stroberinya, tapi kita lebih suka dengan produk. Ciptaan manusia, saya bilang ciptaan manusia diproses sama perut kita lebih lama, lebih susah. Kenapa? Karena perut kita ciptaan Tuhan. Makanya semua makanan ciptaan Tuhan waktu masuk dalam perut kita gampang diproses. Waktu daging kita makan gampang diproses, tapi waktu daging diproses jadi sosis itu susah diproses. Saudara, waktu coklat kita makan gampang diproses. Minta maaf, waktu coklat berubah jadi Oreo susah diproses. Coba bakar Oreo, bakar Oreo bakal api pemanas, gak akan bisa bumi, gak akan bisa bumi. Semua ciptaan produk sulit diproses. Dan saya beritahu banyak orang sekarang ini dengan produk karisma, pendidikan, punya produk itu semua produk selaku posisi, tapi lupa untuk mengejar buah karakter. Buat apa kamu kaya tapi sombong? Buat apa kamu punya follower banyak tapi kemudian kamu kasar? Buat apa kamu itu punya posisi tapi kamu kepahitan dan kekecilan? Makanya Tuhan hari ini mengajarkan untuk kita tidak fokus pada produk, tapi fokus pada buah. Dan buah dihasilkan dari saudara bersambung sama Kristus, bermalam-malaman sama Kristus. Saudara, coba lihat di sini ada dua jenis tanaman. Tanaman yang pertama adalah bunga potong. Tanaman yang kedua adalah bunga pot. Mana yang lebih bagus? Pertanyaan kita, Pak, yang lebih bagus adalah bunga potong. Pertanyaan saya, bukan lebih bagus guys. Pertanyaan saya, mana yang bertahan sampai bulan depan? Bunga potong kelihatan bagus dan indah, tapi tidak punya masa depan. Sedangkan bunga potong kelihatan biasa saja, tapi belum sama. Pertanyaan saya, kamu berkarisma, kamu berpendidikan, kamu punya jabatan, kamu jadi cerita, apa kamu sebentar? Untuk kamu bisa langkah
kamu jangan jadi pohon bunga yang hidup di masa depan, tapi harus jadi bunga yang tertanam nempel sama sumber yang mengerjakan amin. Dan tepuk tangan yang beribadah. Dan benar-benar hari ini biasa. Pertama, bagaimana hidup dalam waktu mereka berdiri teguh, jangan bernegosiasi dengan hidup yang lama. Dua, disiplinkan diri dengan memberi batasan. Tiga, pakailah kebebasan untuk melayani. Kasih harus dijadwalkan, bukan hanya niat. Empat, tinggal melekat. Buah tidak diproduksikan, buah dihasilkan secara alami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang hari ini telah membuka pemikiran kami. Dan terima kasih untuk pembebasan, untuk peristiwa di mana kau berkorban berkami bukan dengan logam mulia, tapi dengan darah yang mahal. Dan hari ini kami tidak mau cuma berhenti sampai di kemerdekaan, tapi kami mau menjalankan proses untuk kami berbuah. Nah, untuk kami bisa terus berbuah, yang pertama kami harus berdiri teguh. Kami tidak mau bernegosiasi, kami tidak akan toleransikan, karena kami tidak akan pernah bisa dijajah selama kami tidak buka celah. Tapi kalau kami buka celah, jelas kami akan dijajah kembali. Sebagai kami akan berdiri teguh. Steketi. Yang kedua, kami belajar untuk mendisiplinkan diri kami, untuk kami bisa melatih diri kami untuk memberi batasan, karena wewenang batasan menolong kami untuk tidak mengalami kematian. Yang ketiga, kami belajar untuk kami bisa hidup dalam buah kemerdekaan, memakai kebebasan kami untuk melayani, memakai hidup kami untuk jadi berkat buat yang lain dalam kasih, karena everyone need love. Yang keempat, kami belajar untuk hidup dalam buah kemerdekaan, kami perlu tinggal melekat pada sumber. Kami perlu menu bermalam-malaman bersama Kristus, intim di dalam Kristus, mengutamakan Kristus. Yang terjadi bukan cuma kami berkarisma, tapi kami berkarakter. Bukan cuma kami punya posisi, tapi kami punya kualitas Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati minuman roti dan anggur yang kami akan nikmati menjadi tubuh dan darah Kristus yang membuat kami semakin manunggal dengan Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jojo. Kita siap untuk berbagian dalam perjamuan kudus. Bagi siapa yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan. Nanti para aser akan membantu untuk memberikannya. Di samping kanan saya depan. Baik, mari kita berdiri bersama. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jika sudah mendapat roti dan anggur, silakan di situ ada ayat firman Tuhan, boleh dibaca dan menjadi renungan buat kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita bersama dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dengan mulut kita, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, yang menjadikanku warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah,
mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh Kristus yang terpecah, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa, ucapkan dengan mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak akan kena stroke atau dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenun, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari, hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Mari angkat suaramu bersyukur. Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Salibmu berjalan bagaimana. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Pak Ustaz. Puji Tuhan, saya ingin percaya siap kita semuanya diberkati Tuhan pada malam hari ini. Thank you Pastor Tujuh untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Kami saudara yang memberikan persembahan dapat disalurkan melalui transfer dan nomor rekening yang tertera di layar atau dengan cara scan QR code. Dan gereja juga menyediakan mesin EDC di bagian info desk depan. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang memberikan secara tunai dapat dimasukkan dalam amplop persembahan yang tadi sudah diberikan. Dan selanjutnya dapat dimasukkan ke tempat persembahan yang sudah disediakan. Kami gereja juga menyediakan wifi dengan nama Inti Persembahan. Bapak Ibu dapat akses tanpa menggunakan password. Mari sebelum memberi kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari dan bersyukur buat kasih-Mu yang besar setiap kami semuanya. Biarlah kami Tuhan selalu ada tinggal dalam kasih-Mu
dalam naungan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu yang indah untuk kami dapat memberi yang terbaik lewat keuangan kami. Memberkati setiap kami semua yang memberi Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60-minute worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam kelas Bible Study, tempat di mana Anda bisa bertumbuh dan mendalami firman Tuhan pada hari Sabtu 15 Agustus jam 9 pagi via Zoom. Satu kantong darah, sejuta harapan. Mari ikuti kegiatan donor darah pada tanggal 15 Agustus mulai jam 12 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center gereja. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 jam 4 sore bersama Pastor Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silakan daftarkan diri Anda. Undang Bapak Ibu semua yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis 20 Agustus pukul 11 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu 16 Agustus di ibadah ketiga jam 12 siang. Bagi jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk didoakan oleh gembala, silahkan daftarkan anak Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan malam hari ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya? Ada puji Tuhan di depan ini. Ada lagi? Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami keluarga besar Impact Community Indonesia. Selanjutnya bisa datang ke Infodesk untuk menukarkan welcome card dengan souvenir dari gereja. Dan mungkin belum memiliki gereja tetap atau belum memiliki komsel dan ingin bergabung bersama dengan kami, juga bisa daftarkan diri Anda di bagian Infodesk. Bagi anak-anak muda, jangan lupa hadir dalam ibadah Impact yang adult spesial anniversary yang pertama bersama Pastor Yohanes Kristianus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 6 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam Biblical Journey ke Israel, Mesir, Yordania, dan Petra pada tanggal 26 Oktober sampai 6 November 2026. Dan saat ini kondisi sudah kondusif dan aman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada atau dengan cara mengunjungi booth Ici. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terbukti kami masih ada hari ini, itu bukti bahwa Engkau yang memberi kesempatan buat kami hidup, bergerak dan bernafas. Sehingga kehidupan yang kami dapat, kami gunakan hari ini untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membawa gereja Impact Community Indonesia sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan yang taruh di tempat ini untuk menjadi tempat di mana banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang mendapatkan berkat di dalamnya. Kami bersyukur karena Pastor Jojo dan Pastor Hedi, Engkau telah memilih, mengutus mereka untuk menjadi gembala kami,
untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberkati, yang meneguhkan, yang menasehati, bahkan membawa kami untuk melihat ke depan yang seharusnya yang kami lakukan, yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan terus taruh hikmat buat mereka berdua, pakai mereka senantiasa kemanapun mereka berada Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Ada tantangan, ada hal-hal yang pasti mereka hadapi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan, lindungi, jaga mereka, jauhkan daripada orang-orang yang punya niat yang tidak baik Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati mereka, keluarga, pelayanan, dan apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan senantiasa yang memberkati. Kami menyerahkan untuk gereja Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur ada banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah siapapun yang datang ke tempat ini, mereka terus mendapatkan berkat di dalamnya. Karena itu kami berdoa dan bersyukur atas semua jemaat umat-Mu yang tetap setia untuk datang beribadah di tempat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berbagai macam pergumulan apa yang sedang mereka hadapi, Engkau tahu segala-galanya ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biar Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, dan apa saja Tuhan yang mereka kerjakan dan butuhkan. Kiranya Tuhan yang menolong, memberi jalan keluar, solusi yang terbaik, sehingga mereka benar-benar melihat bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Yakinkan mereka bersama bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan janji-janji yang besar di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja. Maka kami akan melihat firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga Tuhan karena jemaat yang sudah setia ini. Biarlah mereka pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari pasca operasi, dan juga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan untuk pemulihan keuangan, kelancaran usaha bisnis, kelulusan tes, interview kerja, pertobatan hidup, pemulihan hati dari luka batin dan kepahitan, kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi, dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Apapun yang menjadi permohonan doa yang sudah dibawa hari ini, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan semuanya. Terima kasih juga Tuhan untuk semua yang sudah melayani hari ini, baik di luar gedung ini maupun yang ada di dalam gedung ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah buat mereka yang sudah memberi diri mereka dari ibadah raya 1 sampai dengan ibadah raya 6 ini. Biarlah kami semua yang melayani di dalamnya mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, kami akan kembali, kami akan pulang sertai perjalanan pulang kami. Bagaimana Tuhan sudah menuntun kami semua dari rumah, biarlah kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat dalam perlindungan dan anugerah kasih Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam semuanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan penuh pengharapan dan kepastian, karena kasih Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memimpin kita semuanya, mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, dan jemaat yang mau didoakan boleh maju ke depan. Kami dari tim doa dan para hamba Tuhan akan melayani. Yang perempuan boleh di samping kanan saya.